Lagi ngapain sih yuk? Aku tuh ya lagi ini ngaca dan penasaran. Apa tuh? Katanya kalau orang yang berjodoh itu wajahnya mirip. Masa sih? Iya, bener. Mitos kali. Enggak bener banget. Itu tuh coba lihat kan. Ya kan? Tapi tumben loh kamu hari ini pakai pink. Bajunya pink, celananya pink. Cakep banget sih. Kan ini bulan Februari. Oh iya benar. Ada hari kasih sayang. Iya benar, samaan ya, makanya aku juga pakai atasan pink, bawah pink, ya kan? Itulah makanya sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa di Bincang Sehati Weekend. Benar, kita sapa dulu lah pemirsanya. Halo pemirsa, apa kabar? Anda hari ini senang sekali, saya Ayu Sutomo dan Saya Radhi Madlias. kita berjumpa lagi di Bincang Sehati Weekend. Ya hari ini kalau kita ngomongin tentang hari kasih sayang itu hari yang sangat luar biasa Pastinya. indah ya. Yes. Karena hari kasih sayang ini kita bisa meluapkan kasih sayang kita kepada siapapun. Tidak hanya kepada pacar, orang tua, pokoknya semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik. Mantap memilih jodoh. Nah buat Betul. Anda nih pemirsa yang masih single, kayak saya saya ulangi 3 kali ya. Ini harus disimak baik-baik. Oh benar, tapi bukan hanya untuk yang belum punya pasangan seperti Matt, saya tambahkan sekali lagi ya. Dipertegas ya. Dipertegas untuk Anda yang sudah punya pasangan juga boleh tetap nonton. Karena kita akan menghadirkan tips-tips tentang bagaimana menjalin atau membina relasi yang sehat. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke semua informasi menarik itu, kita dengarkan dulu pendapat masyarakat tentang topik kita hari ini. Silakan. Jodoh ini adalah sesuatu anugerah atau yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita semua, yaitu untuk berpasang-pasangan. Jodoh itu adalah orang yang dipertemukan sama kita melalui Tuhan. Jodoh itu adalah seorang yang dikirim Tuhan untuk kita. Kalau kriteria khusus sih sebenarnya kalau kayak fisik kayak gitu nggak ada. Yang penting sih dia tuh bertanggung jawab, dia itu nyambung diajak ngobrol, dia itu menyenangkan. Nggak terlalu muluk-muluk ya paling dia ya udah punya pekerjaan tetap, terus agama sama kita, terus dewasa dan sebagainya. Yang ideal itu yang bertanggung jawab dan saling mengerti. Menurut saya pasangan yang ideal itu poin terpenting sih sesuai dengan hati ya, cocok, mau menerima segala kekurangan atau kelebihannya. Ya membuat pasangan kita bahagia, berkecukupan. Cara menunjukkan kasih sayang mungkin gak hanya dengan ucapan ya, tapi buktinya juga harus ada. Yaitu tentang kasih sayang dan sebagainya ke sesama pasangan kita, ini wajib harus kita lakukan, tidak hanya hari-hari tertentu. Nah itu tadi pendapat masyarakat tentang hari kasih sayang dan mantap memilih jodoh. Iya. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Cara untuk mengungkapkan kasih sayang kepada pasangan itu seperti apa? Ya, beda-beda dong tentunya. Kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh masyarakat, banyak yang bilang bahwa menunjukkan kasih sayang itu harus dengan perhatian, pengertian. Aku juga setuju tuh. Kalau memang namanya sayang harus dibuktikan dengan tindakan. Aksi nyata ya? Aksi nyata gitu loh pemirsa. Kalau Matt sendiri, ungkapan kasih sayang menurut Matt itu seperti apa? Kalau aku sih, ya ungkapan kasih sayang itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Sama halnya juga dengan mencari jodoh. Pokoknya kalau kita sudah ketemu yang klik, apapun itu tidak harus berbiaya besar, tidak harus mencari jauh-jauh, tidak harus proses berapa tahun. Tapi kalau sudah ketemu yang klik, pasti itu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Jadi nunggu aja, tetap harus usaha dong. Ikhtiar tetap ada, tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Ibarat kata, I will do my best and let God do the rest. Oke, tapi tetap harus perlu yang namanya usaha. Karena Betul. kan nggak bisa cuma nunggu aja, jodoh harus dijemput. Karena jodoh pasti bertemu. Iya. Lagi ya. Tapi kita Jadi melo akan nih. simak dulu cuplikan informasi berikut ini untuk kemudian mengetahui bagaimana sebetulnya dapat jodoh yang tepat dan cepat. Cepat perlu nggak? Amin. Amin. Kita lihat informasi yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati Weekend, tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jodoh artinya orang yang cocok menjadi pasangan hidup. Ada dua hal yang harus kita utamakan di sini, yaitu cocok dan pasangan hidup.
Untuk mengetahui kecocokan, pasangan tertentu perlu saling mengenal dan memahami satu sama lain. Karena itulah proses penjajakan perlu dilakukan. Ketahui kelebihan dan kekurangan pasangan. Mau menerima dan membuka diri juga membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan adalah hal-hal yang penting dilakukan selama proses perkenalan ini. Memilih-milih siapa yang akan menjadi jodoh kita memang tidak ada salahnya, karena si dialah yang akan menjadi pasangan kita seumur hidup. Mantapkan pilihan dengan bijak sebelum lanjut ke jenjang yang lebih serius. Jangan terburu-buru, apalagi terbawa emosi sesaat. Ya, itu tadi cuplikan bahasan kita hari ini. Sebelum mantap memilih jodoh, memang kita harus melalui proses penjajakan. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Benar, dan jodoh itu ternyata boleh loh untuk kita pasang kriteria. Kemudian memilih-milih terlebih dahulu. Namanya juga mau diajak untuk berkomitmen seumur hidup. Jangan karena kemudian diburu-buru waktu, kemudian udah ada yang nanyain, kapan nikah, terus akhirnya jadi keburu-buru nikah gitu loh, Nat. Itu makanya harus bibit bebet bobotnya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mitos-mitos seputar cinta dan juga jodoh. Ini agak banget berat ya. Seru banget, Seru tapi banget. nanti ya pemirsa, selepas yang satu ini jadi tetap di Bincang Sehati Weekend. Weekend. Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Dan seperti janjinya Matt tadi, sekarang waktunya kita pemirsa untuk membahas tentang mitos dan fakta seputar cinta dan jodoh. Yang berat tadi tuh. Tapi kalau ngomongin tentang cinta dan juga jodoh itu kan misteri, makanya mitosnya banyak. Ada banyak banget gitu. Ada banyak banget ya, tapi daripada simpang siur gitu pemirsa seputar mitos dan faktanya, kita akan langsung tanyakan saja dengan pakarnya, yaitu Mbak Marcelina Melisa, MPSI psikolog dari 3 generasi. Kamu tahu mitosnya apa coba ya? Yang pertama. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Gini ya, ada lagunya nih. Ya apa? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Nah itu dia. Apakah benar cinta pada pandangan pertama itu benar-benar nyata pemirsa? Kita langsung tanyakan langsung ke pakarnya ya. Silakan. Saat pertama kita merasa seseorang itu menarik, sebenarnya yang ada hanyalah ketertarikan kita dulu nih, belum jatuh cinta. Nah, biasanya kita tertarik karena entah itu penampilan fisiknya menarik, atau kita terlibat dalam satu kegiatan yang hobinya sama, jadi kita menjalankan aktivitas yang sama, kita berada di tempat yang sama, dan kita merasa orang ini menyenangkan ya, contohnya cara bicaranya, atau gerak-geriknya juga membuat kita nyaman. Nah, selain itu, ada juga hormon-hormon yang memang mendatangkan perasaan bahagia, seperti oksitosin, dopamin, estrogen, dan testosteron. Nah, kombinasi dari hormon-hormon yang muncul ini beserta dengan persepsi kita, misalnya kita mempersepsikan wajah orang yang kita sukai itu ya saat hormonnya mulai muncul. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah jatuh cinta. Nah, itu dia pemirsa jawabannya. Ternyata katanya cinta pada pandangan pertama itu nggak ada. Ya. Mungkin hanya rasa kagum atau ketertarikan. Tapi jangan sampai kita diserang sama mereka yang cinta pada pandangan pertama akhirnya berlanjut. Mungkin benar ada cinta, tapi awalnya pasti rasa tertarik, kagum karena sosoknya atau karena kepribadiannya. Tapi kalau cintanya pasti setelah beberapa waktu bertemu, kemudian ada perasaan-perasaan tertentu, baru itu namanya cinta. Jadi bukan cinta pada pandangan pertama, tertarik pada pandangan pertama. Kita lanjut ke mitos dan fakta selanjutnya. Apa itu, yang selanjutnya adalah apakah cemburu itu merupakan tanda cinta? Ayo, katanya kalau nggak cemburu ya pemirsa, itu katanya nggak cinta. Nggak cemburu itu nggak peduli. Mungkin kalau kata saya, bukan kata pakarnya, sesuai dengan takarannya. Ya, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tapi saya lebih percaya pada pakar. Jadi jangan percaya sama saya, sama pakar. Kita tanyakan langsung ya. Oke, cemburu ini sebenarnya muncul karena kita merasa sudah memiliki, entah itu kurang berkaitan ya dengan status gitu, jadi entah dengan status dalam hubungan ataupun tidak berhubungan juga kita bisa merasakan rasa cemburu. Nah, ada yang bilang kalau misalnya cemburu itu salah satu tanda cinta, tapi benar nggak sih? Nah, sebenarnya kita itu saat cemburu
di sisi yang lain kita merasa ada insecurity yang muncul, ada perasaan nggak nyaman. Karena kalau perasaan nyaman itu muncul, kita nggak akan cemburu. Nah, kecemburuan ini jika terjadinya jarang atau intensitasnya ringan, sekali-kali aja mungkin akan menjadi bumbu dalam hubungan. Tapi jika terjadi dalam frekuensi yang sering, lalu juga intensitas yang panjang dan sampai mengganggu hubungan, nah inilah yang harus diperhatikan karena pastinya akan mengganggu hubungan. Nah, ternyata kalau yang namanya cemburu itu ya negatif. Nggak bisa cemburu, apalagi sampai cemburu buta itu dibilang bahwa tanda cinta tuh nggak bisa ternyata. Betul, ternyata mengandung energi negatif yang akhirnya membuat kita jadi insecure, nggak percaya sama pasangan kita. Itu sangat dihindari ya. Betul. Oke, jadi sudah tahu jawaban tentang cemburu. Sekarang kita masuk ke mitos dan fakta yang selanjutnya. Apa itu? Yaitu bibit, bebet, bobot itu penting. Oke, Nah, tapi itu seberapa gimana? penting itu kira-kira bibit, bebet, bobot? Kalau orang Jawa nih itu pasti selalu mementingkan bibit, bebet, dan bobotnya. Nah, apakah pemirsa juga memikirkan tentang bibit, bebet, bobot? Nah, kalau masih penting atau enggaknya langsung saja kita tanya pada pakarnya. Yang saat ini silakan. Oke, bibit, bobot, bebet. Masing-masing ini mempunyai arti sendiri ya. Dari bibit, bobot, bebet ini sebenarnya yang paling harus kita perhatikan dan menjadi syarat utama adalah bobot. Karena bobot itu berarti penekanannya ke kepribadian dan karakter orang tersebut. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Maksudnya apakah orang ini bisa mengembangkan yang tadi kekurangan dia ubah menjadi kelebihan, terus juga bisa memiliki misalnya kualitas tertentu yang baik untuk dijadikan pasangan, dan ini bisa dilatih. Dan ini juga menjadikan salah satu hal yang utama yang kita lihat karena dengan orang inilah kita akan menjalin satu hubungan. Nah, sedangkan bibit dan bebet itu orang bisa mendapatkannya dari keluarga dari mana dia berasal, dari budayanya juga gitu. Yang penting adalah kita memahami seperti apa sih bibit dan bebetnya. Namun itu tidak harus menjadi syarat utama. Karena misalnya kayak bibit, kita sebaiknya memahami nih lingkungannya dia seperti apa sih, dari budaya apa dia berasal, jadi dia itu kenapa orangnya seperti ini. Lalu dari bebet itu status sosial ekonomi. Nah, mungkin dia statusnya dia yang sekarang itu karena terberi juga bisa kan ya. Tapi kita lihat lagi tadi ke bobotnya. Kalau memang orangnya bisa kerja keras, nah berarti itu bobotnya sudah punya nilai poin yang jauh lebih besar dibandingkan bibit dan bebet. Nah, itu tadi jawabannya ternyata masih relevan yuk. Iya. Bibit, bebet, bobot. Tapi yang paling penting dari ketiga itu sebenarnya yang terakhir bobotnya. Kalau menurut saya ya. Kualitas diri orang yang bersangkutan. Karena Oke. kalau kualitas dirinya baik, the way mereka treat kita dan orang lain sekitar kita juga pasti akan baik. Tapi kan kalau misal kualitas diri yang baik itu bisa dibentuk tentunya dari bibit atau background keluarga yang Betul. baik serta bebetnya atau status sosialnya gitu. Betul Makanya masih sangat sekali. relevan sampai saat ini dan itu seringkali dijadikan patokan sama orang tua. Oh, kalau memilih jodoh jangan lupa lihat bibit, bebet, bobotnya gitu, Matt. Betul sekali. Apakah kita akan langsung lanjut ke mitos selanjutnya yuk? Yes, silakan. Oke. Langsung. Apa mitos selanjutnya? Nah, ini kayaknya yang tadi kamu buka di awal nih. Ini di awal nih ya. Nih pemirsa ya, kita akan buktikan apakah omongan Ayu tadi itu benar. Mirip artinya jodoh. Tapi saya nggak ngerti itu mirip mukanya atau mirip kepribadiannya, sikapnya, perilakunya atau apa? Kita tanya Everything. langsung. Kita tanyakan langsung ke pakarnya. Berikut ini. Oke, biasanya orang dibilang kalau kemiripan fisik ya yang jodoh. Nah, tapi sekali lagi fisik itu tuh sebenarnya kalau ibarat handphone hanya casingnya aja. Kita perlu tahu dalamnya seperti apa. Yang lebih tepat mungkin jika mirip kepribadiannya kah, mirip kebiasaan-kebiasaannya, mirip peraturan-peraturan yang dia punya dalam hidup, kebiasaan-kebiasaannya juga. Nah, jadi kalau kemiripan ini yang tadi dari dalam dirinya ya, itu memang menjadikan seseorang merasa punya kesamaan sehingga dia merasa wah jangan ini jodohnya. Tapi sekali lagi jodoh itu pilihan. Jadi memang kalau untuk penampilan fisik tidak ada kaitannya. Nah, itu dia jawabannya. Jadi jangan takut ya kalau lagi ada orang lalu PDKT terus bisa pakai app khusus nih, face recognition gitu ya. Kayak seberapa miripkah saya dengan dia gitu. Kalau nggak mirip, cuma 30%. Oh, so she's not my love gitu. Nggak Itu kayak bukan. gitu. Mirip mungkin iya, tetapi lebih ke karakternya, kepribadiannya, sikapnya. Sehingga pada saat penyesuaian satu sama lain itu tidak terlalu sulit. Makanya bisa berujung pada jodoh yang baik. Gitu Betul. loh, Jadi Matt. kalau ketemu orang yang mungkin nggak selalu
selalu mirip 100%, entah itu dari fisik atau karakternya, ya jangan dipikir itu bukan jodoh kita. Kalau memang itu sudah jodoh yang diberikan oleh Tuhan, terimalah karena dia adalah yang terbaik untuk kita. Ya ampun, bijaksana sekali ya pemirsa. Pemirsa Tapi belum juga ketemu jodoh. itu diulang kesekian kalinya loh. Oke. Matt dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini nanti selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu seorang public figure yang siap berbagi cerita dengan kita tentang kisahnya akhirnya mantap memilih jodoh. Siapa dia? Kemana-mana, pastikan Anda tetap di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Dan Matt, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan seru topik kita hari ini tentang seru banget, mantap memilih jodoh. Dan untuk melengkapi perbincangan kita hari ini sudah hadir di sini tamu istimewa yang akan berbagi dengan kita tentang kisahnya mantap memilih jodoh. Aduh, kita harus belajar ya. Saya. Anda harus belajar. Langsung saja kita sambut sama-sama di sini Mbak Anya Dwino. Oke, halo Anya, apa kabar? Aduh, cantik banget hari ini. Juga Ayu. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kali ini you look so beautiful. Aduh, terima kasih. Mungkin karena As saya usual. sudah menemukan seseorang. Ya. Nah, itu bahasan kitanya hari ini. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang mantap untuk menikah. Nah, sekarang sosok yang akan menikah dengan seorang Anya Dwinov itu seperti apa di mata seorang Anya Dwinov? Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang Dari dalam timur ke barat. iya, dari timur ke barat, pindah utara selatan, bolak-balik gitu ya. From the moon to earth, bolak-balik. Akhirnya bertemu dia adalah sosok yang melengkapi diriku. Itu cara meringkasnya ya. Karena memang pasangan aku namanya Hadi. Pertemuan kita tidak direncanakan dan tidak diniatkan. Oke. Iya, karena awalnya tuh kita bertemu untuk membuka usaha bersama. Jadi benar-benar nggak niat. Jadi kan, partner bisnis? Iya, jadi kan bukan yang kayak, lu lagi single ya? Gue punya temen yang lagi single. Biasanya kan suka kayak gitu kan. Ini enggak, benar-benar aku waktu itu sama sahabat aku, Olga Lydia. Olga bilang, kita mau bangun usaha, gue ajak teman gue ya, dia orangnya oke banget, perhitungannya apa segala macam gitu. Oh oke, ajak aja gitu kan, nggak apa-apa kan, one more partner untuk bisa membantu kita, oke. Pas ketemu, itu memang orang bilang ya, you know when you find it gitu. Jadi pas ketemu, aku tuh kayak ada setruman yang aneh gitu loh dalam diri. Ada arus-arus apa gitu ya? loh, cuman kayak, ih ini cowok, catchy tapi apa ya gitu loh, nggak bisa dijelaskan gitu loh. Apalagi kan niatnya kita mau bangun usaha bersama, jadi nggak ada niat-niat untuk mau PDKT atau apa gitu. Terus ya udah, seiring waktu mungkin karena terlalu banyak meeting, ngomongin ini kita mesti mikirin dari perhitungan, dari segi kemungkinan, possibility apa segala macam dari bisnis. Semakin sering ketemu, ini orang gemes gitu loh. Makin ketemu kok makin gimana gitu. Padahal banyak orang tuh bilang gitu, Hadi tuh orangnya kaku. Orangnya itu presisi. Dia tuh orangnya presisi banget. Sampai dulu nih, tapi justru hal itu yang membuat aku merasa, kok jadi gue cerita panjang banget ya. Makanya gue orang jatuh cinta begini ya kayaknya. Berjuta rasanya. Berjuta rasanya, yang lainnya ngontrak, yang ini jadi tuan rumahnya dong ya. Jadi tuh ada satu momen, ada dua sih momen yang aku ingat yang bikin aku tuh bener-bener merasa lulu lantah ya sama dia. Itu pada saat kita janjian waktu itu, nanti kita janjian jam 3 ya, oke. Terus dia bilang, gue akan telat 1 menit sekian detik. Pikirkan, lebay kan ya, berlebihan aneh orang gitu. Ternyata bener, dia tuh segitu presisinya. Itu membuat aku terasa, wow, di era jam karet seperti sekarang ini gitu loh. Dan mungkin itu energi yang aku lihat, ada orang yang memiliki komitmen segini tingginya. Di tengah lingkungan aku yang banyak laki-laki, ya sepanjang hidup aku tuh banyak yang menganggap, ya janji semudah menepati janji waktu aja tuh bisa dianggap remeh gitu loh. Kalau ini orang enggak gitu loh, udah tuh satu. Terus kedua, pada saat aku melihat dirinya sedang bekerja. Padahal sih nggak penting banget. Kita tuh lagi janjian. Ternyata dia ada meeting sebelumnya di restoran yang berbeda. Di restoran yang berbeda. Terus ngintip dulu. Orangnya udah datang. Terus ngeliat dia lagi di depan laptopnya kerja bersama dengan teman-temannya. Jadi satu meja tuh ada 4 laptop. Udah kayak kasir gitu. Atau apa gitu. Ngeliatin gitu. Tapi ngeliat itu yang kayak,
ih ini orang kerjanya serius banget ya gitu loh. Sedangkan kan sepanjang hidup aku di dunia entertainment yang kerjanya itu berbeda gayanya. Kita lebih santai, lebih playful gitu. Tiba-tiba ketemu orang yang segitu seriusnya menggetarkan diriku. Kayak melengkapi ada sesuatu yang kurang gitu ya. Makanya tadi dibilangnya karena melengkapi hanya gitu. Tapi pada akhirnya apa yang membuat mantep gitu kan tuh perjalanan panjang kan membuat mantap. Oke, kayaknya iya deh. Perjalanan kita tuh 10 tahun itu bukan yang singkat. Oke. Mantapnya adalah pada saat kita sudah melewati semua bentuk ups and down selama 10 tahun. Saat kita mengatakan no, this is too perfect, pasti ada yang salah. Kita sempat pull back dulu, and then kita ngerasa bahwa gak bisa, we need each other. Jadi memang sangat-sangat tidak mau terburu-buru. Karena merasa kecocokannya begitu klop, itu membuat kita berdua jadi takut. Tunggu, kita nih klop banget ya, ada apa ya? Jadi bertanya sendiri, emang orang nggak pernah puas ya gitu loh. Dikasih yang klop yang menurut kita saling melengkapi begitu sempurna, kalau aku bisa menggunakan kata-kata itu walaupun tidak ada yang sempurna ya. Tapi aku ngerasa, apakah mungkin ada yang seperti ini? Sedangkan dengar teman-teman semua gitu yang udah berpasangan, udah menikah puluhan belasan tahun, kalau dengar curhatan mereka tuh kayak nggak mungkin kita ketemu orang yang segini klopnya. Jadi ketakutan sendiri. Really segini bagusnya kita jalannya kok smooth banget. Enggak, pasti ada yang salah. Ini kita belum ketemu aja nih. Coba, kayaknya there's something wrong, kita mesti pisah. Kayak begitu. Kita vakum dulu, jaga jarak. Pas jaga jarak, ya Allah kangennya, kayak anak SMA pacaran kali ya. Putus nyambung. Nggak bisa. Akhirnya sampai fase we are meant to be together. Tapi sampai sejauh ini berjalan gitu, masih ada nggak sih kekhawatiran menjalani ini yang sudah 10 tahun ups and down gitu? Justru sekarang jadi masuk fase ketenangan ya. Oke. Ibarat arung jeram, segala bentuk rute arung jeram sudah dilewati, sekarang udah masuk fase tenangnya. Fase tenangnya yang tinggal ya insya Allah sih masuk ke jenjang yang kalau orang bilang finalize sebuah hubungan. Karena memang aku kan base dari orang tua aku kan berpisah kan, bercerai gitu. Dan Hadi juga punya pengalaman bercerai dalam kehidupannya dia sendiri gitu. Jadi memang kita tuh sangat berpikir terlalu detail. Bahkan teman-teman tuh sampai gini, capek gue Bo, lu tuh orangnya terlalu dipikirin segala hal. Tapi aku bilang ya udahlah, yang ngejalanin kan kita berdua. Dan untungnya ketemu orang yang sama-sama pemikir. Jadi gak terlalu menggebu-gebu, bisa memahami kenapa penuh dengan kecemasan, kenapa orang bilang penuh dengan ketakutan. Iya, karena memang ini adalah satu bentuk komitmen yang besar bagi kita berdua gitu loh. Jadi really think about it gitu. Tapi apa yang akhirnya sama-sama berdua saling menguatkan? Pada saat momennya trip kemarin kita ke US, di saat orang-orang pada bilang, iya kan belum serumah, belum hidup bareng, masih belum berbunga-bunga semua kan. Seperti apa? Terus akhirnya kita memutuskan, ayo kita trip bareng. Dan di trip itu makin membuat aku bisa melihat masa depan grow old with him. He is your future. Yes, di situ aku merasa bahwa aku mau deh. In the end nanti kalau kita sudah berumah tangga, kita udah punya anak-anak kita sudah besar, mereka sudah punya kehidupannya sendiri, lalu aku berdua saja dengan kamu, I can do that and I want that. Nah, Matt dan Anya untuk melengkapi perbincangan kita hari ini sudah hadir lagi satu orang tamu yang akan bergabung bersama kita. Langsung saja kita sambut di sini ada Mbak Alexandra Gabriela, AMPSI Psikolog CHT, yang merupakan psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Halo Mbak, apa kabar? Terima kasih hadir di Bincang Sehati Weekend. Kita akan ngobrolnya tapi nanti selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Matt, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini dengan sekarang yang sudah hadir selain Anya, ada juga psikolog di sini. Ada Mbak Alexandra Gabriela. Kita jangan sampai kecolongan sama Anya, nanti Anya yang tanya lebih banyak. Konsultasi langsung ya. Oke, Mbak Alex, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang jodoh gitu ya, sebenarnya apa sih, kenapa kita
kita harus menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dalam percintaan? Well, kalau misalnya kita jelaskan dari sisi psikologi, ada yang namanya tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan terutama yang di usia masih early adulthood atau usia dewasa muda, yaitu usia 20-40, memang tugas perkembangannya adalah intimacy versus isolation. Yang mana di saat itu memang ada dorongan untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain, punya pasangan, bertanggung jawab ke orang lain, dan juga belongings dengan orang lain, dengan seseorang yang bisa kita bangunlah hubungannya yang baru secara interpersonal begitu. Tapi kalau misalnya dalam memilih pasangan gitu untuk memenuhi tugas perkembangan itu, kita punya kriteria-kriteria tertentu, itu boleh nggak sih sebenarnya? Tentu saja boleh, tapi jelas akan dipengaruhi sama nilai dan norma yang ditetapkan di masyarakat kita saat itu. Mungkin kayak ada yang kayak contoh deh, kalau orang Indonesia pasti maunya kalau perempuan mau yang punya suami yang mungkin dia bertanggung jawab, mau bekerja, terus ibaratnya bisa mapan gitu. Cuma kalau memang kita bandingkan dengan orang-orang di Jerman yang mana ada istilah Hausmann. Hausmann itu sendiri sebenarnya seperti bapak rumah tangga. Jadi kalau stay at home dad itu di sana diwajarin gitu. Jadi mungkin kriteria bertanggung jawab, kriteria mapan itu nggak sama dengan di Indonesia seperti itu. Jadi memang beda-beda tiap masyarakat, beda-beda tiap negara, beda tiap budaya juga gitu. Oke, memang tiap negara, tiap budaya beda-beda. Tapi kalau Kak Anya sendiri punya kriteria khusus kah? Aku jujur aja nggak punya loh. Nggak punya. Jadi mengalir aja ya? Iya, mengalir. kalau misalnya flashback dengan perjalanan percintaan aku dari pertama kali dulu masih cinta monyet. Pasangan aku yang dulu itu beda-beda. Beda-beda. Dari karakternya, dari fisiknya. Iya beda-beda backgroundnya yang penting semua. klik gitu ya? Iya, pokoknya main rasa banget deh. Main gitu. rasa. Begitu kayak rasanya bisa mengisi, nah jalan. Iya. Nanti tinggal masalah awetnya deh tuh. Mau berapa tahun nih hubungannya gitu. Makanya pas ketemu yang sekarang nih Hadi, memang lagi tidak direncanakan, tidak diniatkan gitu. Pas ketemu juga makanya jadi kayak, aduh bener gak sih? Jadi emang gak ada tipe sebenarnya ya? Iya gak ada. Mengalir aja berdasarkan rasa. Tapi ada sih benang merahnya kecil, tipis banget benang merahnya. Apa tuh? Nerd. Ada nerdnya. Setelah ditelaah banget itu dia ada nerdnya gitu. Jadi setiap yang datang tuh ada nerdnya. Ada kutu bukunya gitu loh. Tinggal kadarnya aja, ada yang 24 karat, ada yang 22 karat. Beda-beda. Kalau tahu misalnya kayak orang kutu buku, kemudian atau punya minat atau kepribadian atau kegemaran sesuatu, tentunya kan perlu untuk melakukan yang namanya proses pengenalan, pendekatan. Seberapa penting sih ya penjajakan? Seberapa penting sebetulnya sih untuk melakukan penjajakan sebelum pada akhirnya memutuskan oke deh berkomitmen dengan orang yang ini gitu? Iya, jadi penjajakan itu kan bisa banyak macam. Ada yang memang dari temen dulu nih, dan ada juga yang memang dari awal kita udah tahu kita saling suka, tapi ya kita kenalan dulu sebelum ke jenjang pacaran misalnya. Tapi dari tadi kan saya dengar nih ceritanya Mbak Anya dari perjalanan ketemunya, ngerasa banyak miripnya. Nah, ada yang namanya ketertarikan interpersonal. Dari psikologi yang menjelaskan tentang ketertarikan interpersonal, bahwa dalam ketertarikan interpersonal itu ada 4 hal yang biasanya diminati lah, yang biasanya ada dalam ketertarikan dengan orang lain. Salah satunya yang pertama mungkin ketertarikan fisik gitu. Jadi mungkin Mbak Anya melihat secara fisik tertarik dengan si pria ini, dan pria ini pun tertarik dengan Mbak Anya, yang mana ketertarikan fisik itu memang relatif tiap orang. Yang kedua proximity. Proximity itu artinya jarak lah. Apakah dia bisa sering ketemu atau tidak? Tadi kan kalau nggak salah Mbak Anya bilang sering meeting, sering ketemu. Nah dari sering ketemu itu jadi familiar. Familiar dalam artian kok mukanya kayaknya aku makin lama kok makin mengenal ya, kok kepribadiannya makin kenal ya. Dan yang terakhir adalah similarity. Tadi kan Mbak bilang banyak kesamaan nih kelihatannya. Dan dari similarity itu mungkin jadi terbangun, oh kayaknya memang aku tertarik nih sama dia. Mulai dari situ sih biasanya. Kalau di sini jadi enak ya tahu formulanya ya. Jadi akhirnya oh ya ternyata benar yang terjadi gitu ya. Tapi proses pendekatan itu sendiri idealnya tuh berapa lama sih orang untuk bisa mengenal dengan baik, mengenal dengan tepat gitu. Kalau nggak 10 tahun gitu. 10 tahun. 10 tahun. Kalau sebetulnya idealnya itu berapa lama udah cukup
mengenal, oke bisa nih, ini udah kelihatan aslinya nih, itu gimana? Siap untuk menikah gitu? Biasanya sih nggak ada waktu yang pasti, dalam artian misalnya udah kenal 10 tahun tapi jarang ketemu cuma lewat telepon, itu juga kita harus waspada juga kan, apakah benar itu kepribadian yang sebenarnya dia ada atau memang kepribadiannya itu hanya yang terlihat di dalam kamera atau di dalam telepon saja. Tapi ada juga yang mungkin baru ketemu 1 bulan atau 6 bulan tapi intens ketemu, sudah sering cekcok, tapi cekcok yang sehat ya, dalam artian kalau misalnya orang sering nanya, Bu, saya kok selama pacaran sering berantem nih, apakah ini sehat atau tidak? Sebenarnya dengan kita bertengkar, dalam artian ada konflik dengan pasangan, that means kan kita menunjukkan apa yang kita nggak mau, ataupun pasangan pun memperkenalkan, ini loh hal yang aku nggak mau. Nah, disitulah proses perkenalan terjadi sebenarnya. Jadi kalau udah cekcok dan akhirnya kok makin lama cekcoknya juga makin saling kenal nih, udah bisa saling mentoleransi, nah di saat itulah mungkin baru bisa memutuskan untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, itu. Tapi sebelum memutuskan ke jenjang selanjutnya, PDKT yang tepat itu seperti apa? Biasanya kalau di awal kan lagi menggebu-gebu tuh. Semua terlihat indah gitu kan ya. Jadi kayak semua akan kulakukan, tapi kadang-kadang ada yang bikin ilfil juga akhirnya kan gitu. Tepatnya gimana itu? Ya, jadi memang sebaiknya sih saling mengenal, tapi kan beda tempat, beda budaya ya. Dalam artian mungkin kalau di Indonesia masih cukup tabu lah untuk melakukan kohabitasi atau yang tinggal bersama gitu. Tapi kalau di luar mungkin sebelum nikah ya aku mau tinggal bersama dulu, misalnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin sebaiknya ya diperkenalkan ke keluarga. Di luar cuma sekedar ketemu di mall. Jadi kalau ketemu di rumah dengan ada orang tua ataupun ada keluarga lainnya kan bisa tahu nih, oh kalau di luar kita fase pacaran, di luar kondisi pacaran nih orangnya seperti apa sih, cara makannya gimana, terus apakah dia bisa bertoleransi sama kekurangan-kekurangan kita juga, gentleman kah, atau mungkin yang perempuan dia caring kah, misalnya seperti itu. Atau memang kan kalau memang cuma pacaran di mall, at least ya paling 2 jam, 4 jam sudah setelah itu. Tapi kalau makin sering kita ketemu, that means kita makin mengenal sisi kepribadian dia yang lebih dalam kan. Jadi konflik itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Kalau misalnya menanganinya baik, itu justru bisa jadi sarana untuk kenal dengan lingkungan. Kalau Mbak Anyi dengan pasangan, pada saat ada konflik itu biasanya membuat konflik itu jadi berakhir positif dan menjadi saling kenal, itu apa yang dilakukan? Aku sempat berpikir apa karena segi usia kita sudah sangat dewasa ya berdua ya. Jadi kalaupun aku melihat ya ibarat seperti kopling sama gas itu untuk melajukan kendaraan dengan smooth. Kalau misalnya aku melihat dia yang sedang punya isu, mungkin emosinya dia lebih tinggi, aku usahakan untuk aku yang mesti menjaga logika. Jadi aku yang cooling down, coba tunggu, dan kita berdua sering sekali masuk fase kayak ngerasain emosi sendiri. Sebentar ya. Time break dulu, kita split dulu gitu ya. Aku mau jalan dulu, bukan karena kita ngambek, enggak, cuman mau cooling down. Kita mau cooling down, terus udah selesai. Oke nih, kita ketemu besok aja ya. Aku masih agak emosional gitu kan. Ya udah, kita ketemu besok, kita lalu dibicarakan. Jadi mungkin dari segi usia juga ya itu sangat membantu gitu loh. Dibandingkan dulu zamannya masih ngambek-ngambek dong ya. Masih kepala 2 tuh kayak pacaran tuh yang masih yang aku nggak mau. Terus maunya apa? Nggak tahu. Masih drama gitu loh. Terserah. Nggak apa-apa. Nah mungkin itu yang bisa bikin jalan gitu. Karena terkadang ya perempuan seperti yang umum ketahui kadang-kadang emosinya juga bisa lebih meledak lagi. Dan dia tahu sekali caranya untuk bikin aku tuh ikut turun emosinya bersama dia untuk let's talk about it gitu. Makanya aku bilang dia tuh benar-benar melengkapi aku banget. Udah berbunga-bunga lagi deh ntar. Sekarang mau kembali. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu bahwa ini adalah pasangan yang tepat. Kalau misalnya kan melihatnya dari rasa-rasanya nih, ini udah paling pas banget buat saya. Tapi sebetulnya kalau misal merujuk kepada kita melihat dari sisi psikologi gitu ya, itu sebetulnya kita bisa menakar orang ini pas nggak sama kita, tepat nggak sama kita. Kita bisa melihat dari checklist apanya sih? Jadi memang kita nggak bisa mencari orang yang perfect. Dalam artian bukan pasangan yang perfect, tapi pasangan yang cocok kan sebenarnya. Nah, perfect sendiri kan atau cocok sendiri itu tiap orang beda-beda. Biasanya orang akan punya list kriteria sendiri. Tapi memang kalau boleh saya sarankan, list kriterianya itu jangan yang aku nggak mau punya pasangan begini, tapi lebih ke aku mau punya pasangan yang begini. Jadi bukan menggunakan kalimat yang negatif, lebih ke apa yang mau aku cari nih gitu. Karena biar gimana kan orang nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kalau udah judulnya aku nggak mau sama orang yang nggak setia, aku nggak mau sama orang yang misalnya cukup cuek lah misalnya seperti itu. Jadi kita lebih fokus
nggak maunya, dan ketika menilai seseorang ya dari sisi negatifnya, padahal mungkin positifnya itu sudah sesuai dengan kriteria ideal pasangan kita sebenarnya gitu sih. Jadi listnya dicari yang positifnya dulu ya. Iya, yang lebih ke positifnya. Pengennya mungkin yang setia, yang tanggung jawab, mungkin juga yang caring, yang hangat, tergantung deh. Karena kalau misalnya ngomongin tentang sayang pun ada 5 bahasa cinta, beda-beda juga. Menurut aku udah sayang dengan memberikan mencukupi secara materi. Buat dia, aku kan pengennya suami yang bisa punya spend time sama aku gitu, nggak mau yang kerja terus. Nah, beda-beda kan sebenarnya di situ. Tapi bahasa cinta. Iya, dia tuh bahasa cinta. Kompleks ya. Kompleks. Untung berarti udah dapet yang benar-benar cocok ya. Dapat. Nah, tapi kalau misalnya di antara ragamnya bahasa cinta itu untuk kemudian menjalin satu relasi yang sehat, yang sama-sama saling bisa mengkomunikasikan apa kebutuhannya, itu apa yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut? Biasanya sih harus saling terbuka, dalam artian kalau bisa nggak usah terlalu memegang apa yang sudah dia pelajarin selama ini. Biar gimana kan bahasa cinta itu terbentuk dari apa yang pengalaman mereka sedari kecil. Dulu papa mamaku kerja, pulang bawain makanan, bawain mainan misalnya. Taunya kalau misalnya sayang itu ya dibawain makanan dan mainan misalnya. Di satu sisi ada satu keluarga, dia mungkin punya pasangan yang dari latar belakang keluarganya caring, hangat, terus suka spend time-nya tuh lebih ke walaupun lagi secara finansial nggak terlalu kuat, tapi oke lah kita yang penting happy ngumpul bareng, mungkin dia lebih menghargai momen misalnya, momen dan quality time. Jadi ketika mereka ketemu, kalau dua-duanya merasa kan yang sebenarnya sayang begini ya nggak akan ketemu jalannya gitu. Justru kan di saat kita saling mengenal, kita akan saling tahu pasanganku butuhnya apa, aku butuhnya seperti apa, ya kita cari jalan tengahnya seperti apa. Karena sebenarnya kan dalam bahasa cinta itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Semua orang punya gambarannya sendiri seperti itu. Baik. Thank you Anya, thank you Mbak Alex, Alex. terima kasih waktunya, informasinya juga. Mudah-mudahan membawa banyak insight baru untuk kita semua, juga untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, dan setelah ini kita akan kehadiran satu bintang tamu lagi. Ini dia ahli banget sama sesuatu yang sering dicari di hari kasih sayang. Apa itu? Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Waduh. Dan kita masih membahas topik tentang mantap mencari jodoh. Betul Seperti yang Mbak tadi bilang, seringkali kalau orang lagi pendekatan, itu ada satu hal yang biasanya dibawa senantiasa, yaitu bunga. Dan hari ini pemirsa, di depan kita lihat ini banyak sekali bunga. Yang tadi saya bilang, yang barang yang paling dicari ketika hari kasih sayang di bulan Februari ini adalah bunga. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa lagi. Di sini sudah ada Ibu Sesewu yang akan mengajarkan kita bikin merangkai bunga ya? Iya betul, ini ada bunga-bunga cantik yang biasanya orang entah itu hobi atau mau bisnis, itu kalau tentang bunga itu nggak ada matinya. Apalagi di hari kasih sayang di bulan Februari ini. Bu Sese, ini kalau kita lihat banyak sekali bunga di sini. Sebenarnya jenis bunga itu punya makna tersendiri nggak sih? Maksudnya kayak orang untuk siapa itu bunganya beda-beda gitu, untuk atau momen apa gitu ya. ada. Kalau momen Valentine cinta bunganya apa, momen menunjukkan rasa hormat itu ada bunganya tersendiri nggak sih sebetulnya gitu? Sebenarnya ada, tapi secara umum semuanya itu menunjukkan kekaguman, cinta. Tapi kalau ada yang khusus itu kalau bunga carnation. Kalau untuk Hari Ibu, karena melambangkan cinta abadi ibu. Kalau untuk Valentine biasanya orang kebanyakan bunga rose yang pink. Ini favoritnya Ayu ya? Iya, favorit saya itu adalah ini bunga juga mawar pink dan bunga lili. Jadi memang suka sekali sama bunga itu ya. Kenapa rose, kenapa lili, itu tahu nggak sih ceritanya kenapa? Kalau rose itu kan melambangkan apa sih, cinta kasih. Kalau lili itu istilahnya ini ratunya taman. Karena ada istilahnya ya? Iya, ratu taman. Jadi dia indah, sama aromanya itu juga ada khusus ya. Betul. Makanya saya suka banget bunga lili. Tapi apakah menutup kemungkinan juga ketika orang datang nih Bu Sese, maksudnya kayak
ini ada event khusus atau momen khusus, dia pinginnya bunga yang ini gitu, yang mungkin nggak biasa dari biasanya, itu boleh kan, boleh aja. Boleh. Semuanya selera masing-masing ya. Kita cuma membuatkannya, merangkainya jadi indah. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berlama-lama kita langsung action. Kita mau praktek cara merangkai bunga dari seorang Ibu Susu. Oke, silakan Ibu Susu, kita langsung menyimak ya. Nah, karena eventnya Hari Kasih Sayang, saya pilih nuansa yang pink ya. Oke. Pertama kita ambil ini ratu tamannya dulu ya. Bunga lili. Bunga lili. Ini favoritnya Ayu. Iya, karena kalau misalnya di rangkaian bunga, lili itu selalu jadi yang menonjol dan Jadi kalau tegas. kita sebelum merangkai itu biasanya di sini banyak daun, kita bersihkan dulu ya. Nah, terus kita mengisi dengan bunga-bunga ros. Misalnya, mau coba? Boleh? Bener, boleh nih? Boleh. Oke. Semua punya selera. Nah, boleh coba. Nah, ini pegang gini. Iya. Boleh diselang dengan warna merah. Oke. Coba Mbak Ayu kira-kira. Pasti feelingnya bagus. Masa sih? Iya. Oke. Nah, itu merahnya di samping. Nah, di sini. Di sini ya. Nanti langsung buka ini floris. Iya, Ayu floris ya. Floris cocok ya. Iya. Oke. Nah, di sini kan masih kosong ya. Kita boleh isi dengan ini daun silver dollar. Daun apa itu, Bu? Silver dollar. Silver dollar. Oh, silver dollar. Oke. Terus saya takut jatuh loh ya. Oke, sini. Ya. Oke, gitu kita kurang lebih kita isi aja. Misalnya ada yang kosong, kita isi lagi. Kalau kita ngomongin tentang bunga, biasanya yang dikasih bunga itu kan perempuan. Ya. Pada umumnya seperti itu. Tapi salah nggak sih kalau ada orang ngasih bunga juga untuk laki-laki? Oh enggak dong, ada bunga untuk laki-laki. Oh gitu, ada? Iya, misalnya bunga matahari. Nah, kan kalau acara graduasi, graduasi kan nggak perempuan semua kan yang lulus kan ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang graduation laki-laki juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya. Rose merah ini boleh. Rose merah juga boleh ya. Nah, ini kan yang kosong-kosong kita boleh kasih fillernya daun. Oke. Jadi bagian yang kosong diisi. Iya, diisi. Merangkai bunga gini biasanya berapa lama, Bu Sese? Kurang lebih tergantung banyaknya bunga, kurang lebih kalau sama wrapping 20 menit. Gitu. 20 menit, oke. Nah, kita ya, itu kalau feelingnya lagi bagus ya, kalau feelingnya moodnya lagi nggak bagus berarti kan mood-moodan juga ya? Berpengaruh juga, kalau moodnya lagi jelek, rangkaiannya juga jadi tidak bisa indah. dibongkar terus. Oke. Tapi kalau misalnya memang sudah jadi rangkaian seperti ini, Bu Sese, biasanya tahan berapa lama sih untuk kalau udah bisa di wrappingnya? Tergantung bunganya, misalnya rose ini bisa mungkin 2 hari. Oke. Karena cuaca sekarang kan agak panas ya. Tapi kalau habis dapat bunga nih, biasanya kalau bertahan 2 hari gitu, biar bisa bertahan lebih lama gitu, itu ditaruhnya di mana? Kalau saya pikirannya ke kulkas ya, bukan? Kulkas, kalau di kulkas kadang dia suka nyerap air kan, suka layu. Itu nggak bagus ya? Iya. Kalau bisa disimpannya itu di suhu ruangan aja. Suhu ruangan aja? Iya, suhu ruangan aja, jangan kena matahari gitu. Oke. Bisa Harus juga ruangan ber-AC wrappingnya, gitu? iya boleh. Wrappingnya dibuka, ditaruh di pot. Ini setelah jadi ini ya, kita ikat dulu. Oh, ikatnya ini. Ikatnya lucu ya? Apa Ibu? Rotan ya? Rotan. Ini tali kawat, tapi bisa juga pakai tali atau pita kecil boleh. Ikat yang kencang. Nah, kencang ini kita hitung 3 kepalan, 1, 2, 3. Oke. Ya, terus dipotong rata. Harus 3 kepalan ya? Tergantung bunganya, kalau yang panjang itu lebih pas. Pas untuk pegangannya ya. Oke, biar 3 kepal tips ya. Tipsnya gitu. Tipsnya 3 kepal. Tapi boleh lebih tergantung, ada yang suka bunganya kelihatan gede atau panjang, kita boleh. Nah, ini kita tinggal gunting rata. Oke. Itu kapas. Kapas, iya. Oh, dimasukkan. Fungsinya untuk ini airnya. Oh, jadi kapasnya dikasih air dulu ya? Air ya. Oh, oke. Masukin air. Biar bertahan, biar awet ya. Oke. Jadi di bawahnya ada airnya, tetap ada airnya. Jadi ini kita masukkan. Ini ada yang ya. Oh gitu. Nanti bisa dibungkus. Oke.
Oh iya gunanya untuk ini ya, stok airnya ya supaya tetap fresh ya. Biar nggak layu ya. Oke. Udah selesai ya. Sekarang kita tinggal wrapping. Tinggal wrappingnya. Wrapping juga bebas. Satu lagi. Kita kombinasikan dengan warna putih. Oh, wrappingnya juga dengan menggunakan kombinasi, disesuaikan juga dengan warna bunganya. Wrapping itu pengaruh sekali. Wrappingnya. Jadi tampilannya bunganya udah cantik, ditambah wrapping yang baik, jadi nilai estetikanya juga nambah. Oke. Ini kan udah tinggi ya. Yang kedua kita lebih rendah sedikit. Oke. Terus kita boleh ikat lagi. Oh, ikat lagi dengan kawat ini ya. Oke, kita ikat lagi. Ternyata tambah cantik ya. Iya. Ya, apalagi yang hampir sewarna nih pemirsa, ini antara bunga rose yang ini dengan yang ini wrappingnya. Oke. Seperti ini. Kita akan tutupi bawahnya dulu supaya terlihat rapi. Nah, dikasih pita. Oke. Nanti akan diikat kayak menyerupai apa itu? Pita gitu ya. Ikat. Oke. Kencang. Baru dibikin pita. Oke. Sudah siap langsung dibawa untuk pergi weekend. Mau kemana memberikan bunga Valentine ini? Keren. Terima kasih. Wow, dapat bunga. Akhirnya ada yang kasih bunga juga. Wangi banget. Wangi ya? Wangi banget. Iya, itu bunga lili. Oh, bunga lili Oke. ya. Oke, ini sangat luar biasa pemirsa, lihat hasilnya. Kita arahkan ke kamera. Nah, ini dia. Wah, cantik ya? Iya. Udah jadi bunganya berarti siap untuk kita jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan untuk Valentine. Saya akan kasih bunga ini untuk seseorang yang ada di luar sana. Baiklah. Ibu Sete, terima kasih sekali. Terima kasih, Ibu. Ilmunya berbagi dengan kita bagaimana cara membuat rangkaian bunga ini. Udah langsung pinter bikin bunga nanti habis Saya ini. pamit dulu. Ya, ntar dulu. Pamit Kita dulu, tutup pemirsa dulu dulu ya. Terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran, Anda bisa sampaikan ke 0889 8100 5000 atau Facebook, Instagram, dan YouTube kami di Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo. Dan saya Raden Madlias, kita ketemu lagi di Bincang Sehati Weekend selanjutnya. Sampai jumpa. Happy Valentine, selamat berpekan.